Kali ini saya akan menjelaskan 2 dari 3 teori yang dikemukakan oleh pakar ekonomi klasik, yaitu David Ricardo. 2 teori tersebut yakni yang pertama, teori sewa tanah. Yang kedua, teori nilai kerja dan upah alami. Dalam teori sewa tanah, David Ricardo mengatakan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi. Berarti, untuk menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya rata-rata dan biaya marginal yang lebih rendah. Makin rendah tingkat kesuburan, maka makin tinggi pula biaya untuk mengolah tanah, dan dengan sendirinya, keuntungan per hektar tanah yang lebih subur lebih tinggi dibanding sewa tanah yang kurang subur. Pada umumnya, petani akan mengolah terlebih dahulu tanah yang subur, karena memberikan hasil yang pastinya memuaskan. Namun, di era modern, sekarang tanah yang tidak subur dan gersang juga dapat diolah. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kemajuan teknologi telah mendorong manusia untuk mengolah tanah yang tidak subur dan gersang. Nyatanya, di negara-negara Timur Tengah pun dengan menggunakan teknologi pertanian yang modern dan maju, mampu mengolah tanah yang awalnya gersang menjadi lahan pertanian yang subur, menghijau, serta menghasilkan aneka sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, teori nilai kerja dan upah alami. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan guna memproduksi barang tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk. Sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan atau tetap. Sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Jadi, David Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan harga ialah upah alami yang kita ambil. Contoh nyatanya bahwa buruh hanyalah mendapatkan upah yang besarnya hanyalah cukup untuk bertahan hidup saja. Dan mungkin akan naik tergantung dengan proporsional standar hidup masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya harap ilmu yang saya sampaikan berguna bagi kalian. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video selanjutnya.